Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah tematik tema 2 bermain di lingkunganku kelas 2 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, jadi anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti dan paham apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Nah, di sini lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Nah, masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nah, kemarin kan sudah ya Bapak ajarin lagu Berdayung. Nyanyikanlah kembali lagu tersebut bersama temanmu. Nah, lagunya ini sudah Bapak taruh di channel ini ya. Anak-anak tinggal mencarinya saja. Nah, lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, di dalam lagu perhatikan tanda dinamikanya. Nah, di sini ada tanda lurus, garis lurus, dan ada tanda garis yang bergelombang. Nah, di sini tanda garis lurus ini berarti dinyanyikan dengan keras, sedangkan tanda yang bergelombang dinyanyikan dengan lembut. Nah, baris yang tidak bertanda, tidak isi tanda lurus dan gelombang itu dinyanyikan biasa. Nah, di sini lihat ya, di syairnya ini yang pertama, laju-lajulah perahuku. Di sini ada garis bergelombang. Nah, warnanya biru ini berarti ini dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan di sini ada garis di syair ini ada garis lurus warnanya merah, laju, yang ini berarti anak-anak itu menyanyikannya dengan keras. Sedangkan yang tidak berisi garis lurus dan garis gelombang ini, yang bergelombang ini berarti dinyanyikan dengan biasa. Nah, begitu ya anak-anak cara kita bernyanyi dengan tekanan nada kuat dan tekanan nada yang lemah. Sekarang ayo kita mengamati. Nah, sekarang anak-anak amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Nah, di sini aku adalah sebuah benda. Nah, anak-anak amati benda ini atau gambar ini. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, sekarang anak-anak bisa amati ya gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Ya, betul sekali, ini adalah kertas. Nah, sekarang anak-anak coba jawab pertanyaan berikut. Nah, di sini Bapak punya 4 pertanyaan ya. Yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Nah, gambar yang tadi, benda apa yang dimaksud? Nah, itu adalah kertas. Sedangkan yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Tentu saja pasti punya ya. Kalau kita sebagai murid, siswa pasti punya benda tersebut. Ya, punya. Nah, setelah itu yang ketiga, bagaimana bentuknya? Nah, bentuk benda yang tadi bagaimana? Bentuknya adalah persegi panjang, dan ada juga yang persegi ya. Tidak semua kertas itu bentuknya persegi panjang. Ada yang persegi juga. Terus yang keempat, apa kegunaannya? Nah, di sini kegunaan kertas adalah untuk menulis sesuatu, bisa juga dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya membuat perahu, mainan dari kertas, pesawat terbang misalnya permainannya dari kertas, burung juga bisa, dan yang lain-lain. Nah, di sini benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada benda yang kasar, dan ada yang basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain misalnya batu, pasir, dan kulit pohon. Nah, contoh benda yang basah misalnya adalah contohnya itu air. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, contohnya bulu, dan kertas. Nah, tentunya masih banyak ya sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Nah, bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah-ubah.
bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya misalnya sekarang kita punya pensil, kita taruh di atas meja, apakah berubah bentuknya? Tidak ya, tidak akan seperti meja, pasti tetap akan seperti pensil. Misalnya kita punya pensil, setelah itu kita taruh di meja, setelah itu kita pindahkan lagi misalnya ke dalam gelas, apakah bentuk pensil itu berubah menjadi gelas? Tidak ya anak-anak, tetap akan seperti pensil. Nah, ini adalah contoh benda yang bentuknya tetap. Nah, sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, berarti air ini adalah bentuk benda yang bisa berubah-ubah. Misalnya ditaruh di dalam botol bentuknya akan seperti botol. Nah, ketika ditaruh di dalam gelas airnya bentuknya pasti akan seperti gelas. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Nah, kita akan belajar ya memaknai atau belajar mencari makna atau arti sebuah kata yang terdapat dalam teks bacaan yang tadi. Nah, di bacaan yang tadi anak-anak, di teks yang tadi itu ada kata halus. Nah, sekarang kita akan mencari makna atau arti dari kata halus ini. Nah, apakah arti kata halus? Nah, halus ini berarti atau bermakna licin atau lembut. Nah, ini artinya ya anak-anak, halus ini artinya atau maknanya adalah licin atau lembut. Terus ada yang kedua tadi kata kasar. Nah, kasar ini berarti atau bermakna kesat atau tidak halus. Nah, lain katanya dari halus ya, itu kasar. Nah, setelah itu basah. Nah, basah ini mempunyai arti mengandung air. Jadi kalau kata basah ini mempunyai atau mengandung arti air. Nah, setelah itu tetap. Nah, kata tetap ini artinya atau maknanya tidak berubah bentuknya. Terus ada kata berubah. Nah, berubah ini kebalikan dengan tetap ya, berarti artinya adalah berbeda dari semula. Nah, inilah arti atau makna dari kelima makna ini, kata ini: halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Nah, ingat ya anak-anak, setiap kata itu pasti ada arti atau maknanya. Nah, di sini kita akan mempraktekkan ya anak-anak untuk mengetahui sifat-sifat benda. Nah, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, anak-anak yang perlukan adalah kertas, batu, piring, dan gelas. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Letakkan kertas di atas lantai. Nah, setelah itu perhatikan bentuk dan besarnya. Nah, ini ya kertasnya, anak-anak letakkan di atas lantai. Setelah itu perhatikan bentuk dan besar kertas tersebut. Setelah itu yang kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Nah, apa yang akan dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Nah, setelah kertas ini anak-anak ambil, pindahkan ke dalam piring, apakah bentuk kertas ini berubah? Tentu saja tidak ya anak-anak, pasti bentuknya akan sama seperti ini. Nah, setelah itu ambil batu dan letakkan di atas meja. Setelah itu anak-anak amati bentuk dan besarnya. Nah, taruh di atas meja, anak-anak amati ya bentuk dan besar batu tersebut. Nah, setelah itu yang keempat, coba anak-anak pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Nah, berubahkah bentuknya batu itu setelah kamu anak-anak pindahkan ke dalam gelas? Apakah bentuk batu itu akan berubah? Besarnya akan berubah? Tentu saja tidak ya anak-anak, pasti bentuknya akan tetap seperti ini. Nah, yang kelima, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, baik, mari kita simpulkan bersama-sama dari kegiatan ini. Nah, di sini kesimpulan yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Nah, kertas dan batu ini walaupun kita pindahkan ke tempat apapun, ke dalam piring ataupun ke dalam gelas atau ke dalam ember, bentuknya tidak akan berubah. Ukurannya juga tidak akan berubah jika dipindah-pindahkan. Nah, terus kesimpulan yang kedua, kertas dan batu adalah benda padat. Nah, yang kedua, batu dan kertas ini adalah benda padat ya anak-anak. Ini sudah pernah Pak jelaskan di pembelajaran yang kemarin dari contoh-contoh dan sifat-sifat benda padat. Terus yang ketiga, kesimpulannya,
Sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Nah, ketika benda padat apapun, ini Bapak contohkan dua ya, benda padat kertas dan batu. Benda padat apapun ketika kita pindahkan tempatnya, maka bentuk dan ukurannya tetap. Bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Nah, ini kenapa tidak berubah? Karena ini adalah sifat-sifat dari benda padat. Benda padat apapun ya, anak-anak nanti dicoba dipindah-pindahkan pasti bentuk dan ukurannya tidak berubah. Nah, di sini kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat. Benda padat walaupun dipindahkan, tempat bentuknya selalu sama dan tidak berubah. Nah, ini adalah sifat-sifat dari benda padat ya, anak-anak. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai gambar perahu kertas. Nah, di kelompok pertama Bapak kelompokkan menjadi dua, kelompok warna biru dan warna merah. Nah, di masing-masing kelompok ini ada 3 perahu kertas. Kelompok yang biru ada 3, di kelompok yang merah juga ada 3. Nah, sekarang Bapak akan mencari penjumlah, menghitungnya dengan penjumlahan. Nah, di sini Bapak contohkan 3 ditambah 3, artinya di kelompok pertama ada 3, di kelompok kedua juga ada 3, berarti bentuk penjumlahannya 3 ditambah 3. Nah, kita tinggal menghitungnya saja ya, 3 ditambah 3 berarti sama dengan 6. Nah, di pembelajaran kita yang kemarin, di pembelajaran 1 dan 2, bahwa penjumlahan ini dapat diubah bentuknya menjadi bentuk perkalian. Nah, ini namanya penjumlahan berulang ya anak-anak. Ini bisa diubah bentuknya ke bentuk perkalian. Nah, jadi bentuk perkaliannya seperti ini. 2 dikali 3. Nah, 2 ini kita dapat dari dua masing-masing kelompok ini. Di sini kan ada 2 kelompok ya anak-anak. Kelompok perahu yang biru dan kelompok perahu yang merah. Jadi kita tulis kelompoknya di sini. Berarti kelompoknya ada 2, berarti kita tulis 2. Setelah itu dikali dengan masing-masing isi dari kelompok. Nah, kelompok yang pertama yang biru ada 3 dan kelompok yang kedua juga ada 3. Berarti 2 dikali 3. Nah, kita tinggal menjumlahkannya saja. Jumlahnya ini nanti pasti akan sama dengan 3 tambah 3. Atau kita bisa menghitung jumlah semua perahu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama jawabannya dengan penjumlahan ya anak-anak. Hanya saja bentuknya kita ubah ke bentuk perkalian. Baik, di sini Bapak punya contoh lagi satu. Di sini Bapak mempunyai 3 kelompok juga. Kelompok pertama di sini ada gambar kelereng. Kelereng kelompok pertama ada 4. Di kelompok kedua juga ada 4 kelereng dan di kelompok ketiga juga ada 4 kelereng. Nah, sekarang kita cari jumlahnya. Berapakah jumlah kelereng semuanya? Nah, di sini kita menggunakan penjumlahan berulang. Berarti di kelompok pertama ada 4, kita tulis 4. Di kelompok kedua ini ada 4 kelereng, kita tulis 4. Di kelompok ketiga ini ada 4 kelereng, kita tulis 4. Jadi 4 ditambah 4 ditambah dengan 4 sama dengan kita jumlahkan menjadi 12. Nah, sekarang kita akan ubah bentuknya lagi. Penjumlahan berulang ini menjadi bentuk perkalian. Yang pertama kita lihat dulu berapa kelompok di sini. Nah, di sini ada 3 kelompok ya anak. Kelompok pertama ada 4, kelompok kedua juga ada 4 kelereng, kelompok ketiga juga ada 4 kelereng. Jadi kita bisa tulis kelompoknya terlebih dahulu 3 dikali 4. Kenapa 3 dikali 4? Karena di sini ada 3 kelompok kelereng dan isinya di masing-masing kelompok ini ada 4. Berarti 3 dikali 4. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, kita di sini bisa hitung ada berapa angka 4 di dalam penjumlahan berulang ini. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, ada 3 angka 4 ya. Jadi kita tulis 3. Setelah itu kali. Nah, setelah diisi tanda kali, kita lihat di penjumlahan ini. Ini penjumlahan berulang angka berapa. Nah, kita lihat semua angka 4 ya anak-anak. Berarti dikali dengan 4. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Jumlahnya anak-anak bisa hitung kelerengnya ini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Sama juga jawabannya dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan 12. Nah, hanya saja ini bentuk penjumlahan berulang.
sedangkan ini adalah bentuk perkaliannya. Jadi demikian ya anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, sebelum Bapak akhiri seperti biasa ya, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman kalian yang lain supaya nanti bisa belajar bersama. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.